Video lagi ramai bang, Sarunda yang kabar didatangi beberapa debt collector itu kebenaran seperti apa bang? Boleh dikasih tahu sebagai kuasa hukum? Baik, memang klien kami sudah diskusilah dengan kami ya bahwa saat itu memang kejadiannya mengagetkan klien kami karena debt collector ini memang datang ke rumah dan klien kami merasa bahwa memang tidak pernah ada sangkutan hutang gitu loh dengan orang, tapi tiba-tiba didatangi oleh debt collector ya. Mungkin nanti disampaikan cerita kronologisnya. Silakan Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Menanggapi untuk yang video beredar, jadi benar minggu lalu sekitar tanggal 7 November ya, di hari Jumat, itu sekitar pukul 5 klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari satu unit kendaraan Land Rover atau Range Rover begitu ya, karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget begitu ya, dan di situ juga ada anak-anak. Jadi memang klien langsung mengabarkan kami dan ya itu fakta yang terjadi gitu. Jadi memang ada tunggakan dari RSO untuk Land Rover tersebut. Atas nama siapa tuh? Mungkin kita sebut inisialnya ya, RSO ya. Oh, udah berapa tahun bang tunggakan cukup bertahun bang? Nah, kalau itu detailnya nanti mungkin bisa ditanyakan ke RSO. Bang, mungkin ada pengancaman saat didatangi oleh debt collector itu? Kalau untuk pengancaman sih sejauh ini tidak ada. Cuman kan begini, unit ini bukan atas nama klien kami, dan unit ini juga diperoleh di luar dari masa perkawinan begitu ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya harusnya. Jadi ini bisa kita bilang debt collector ini salah sasaran begitu loh, ya. Oh, berarti karena alamatnya yang dituju waktu atau kami rasa untuk alamat tidak. Jadi emang mungkin ada informasi yang salah atau seperti apa ya, kami juga kurang paham. Tapi yang pasti di sini kami mau mengkonfirmasi bahwa benar video yang beredar itu benar. Tapi Sarwenda sendiri tahu nggak sih mobil itu sebenarnya ada? Nggak tahu, klien kami tidak tahu. Ya, saya tunjukin dulu ya videonya ya. Sorry. Oke ya. Nah, jadi gini kawan-kawan, jadi kenapa sampai saya sampaikan ke teman-teman media, karena kejadian ini satu mengagetkan klien kami dan semua isi orang di rumah klien kami. Yang pertama, klien kami tidak pernah berhutang terhadap mobil yang dimaksud, dan kedatangan itu juga sempat komunikasi dengan klien kami, dinyatakan bahwa mobil itu memang dibeli itu setelah masa pernikahannya selesai. Jadi setelah putusan cerai baru mobil itu ada. Nah, mereka memang mencari mantan suami klien kami di situ. Ya. Tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah, itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami, dan klien kami terganggu sekali gitu. Maksudnya ya itu urusannya yang bersangkutan, kenapa ke kami. Nah, saya juga sudah komunikasi dengan pihak lawyernya RSO gitu ya. Nah, saya komunikasi, saya bilang, bang ini gimana kok ada ini. Nah, itu mungkin nanti bisa diklarifikasi, silakan lah ya. Tapi prinsipnya kami tidak menuduhkan bahwa dia tidak bayar atau tidak ya. Yang pasti ada kedatangan debt collector. Biasanya debt collector datang kan suatu hutang yang memang sudah terlewatkan, mungkin ya saya nggak tahu lah apakah itu miss dari pihak debt collector, bank dengan pihak yang bersangkutan. Saya tidak mau memberikan kesimpulan apapun, tetapi itu faktanya. Dan klien kami juga berpesan bahwa sepertinya ada pihak yang pengen sengaja rumah klien kami didatangi gitu, karena informasi dari debt collector mobil itu ada di tempat klien kami gitu. Bahkan sempat di video itu klien kami bilang, silakan Pak lihat aja di rumah gitu. Sempat, dan menurut kami klien kami cukup baik ya, sampai disuruh masuk di dalam. Kalau kita seharusnya yang seperti itu ngapain, orang kita nggak pernah berhutang, suratnya pun memang mereka ada surat tugas kita lihat, tapi yang dicari sudah tidak ada di situ gitu, ngapain lagi gitu kan. Tapi niat baik klien kami ya sudah, silahkan dilihat. Nah, tapi jujur itu mengagetkan klien kami. Kenapa? Pertama kaget karena dia mengambil cicilan lagi terhadap mobil lain. Itu kan
memang haknya dia setelah perceraian, tapi kenapa harus masih disangkutkan ke kita lagi gitu, klien kami lagi. Nah, itu sudah saya konfirmasi ke pengacaranya, ya pengacaranya mungkin sedang koordinasi, saya nggak tahu juga ya itu, tapi kami keberatan dengan hal itu. Pengakuan dari Sarwenda ketika itu begitu berbicara sama abang, atas nama siapa bang mobilnya? Pinjamannya ya jadi gini, kuasa yang diberikan ke debt collector ini itu RSO untuk menagih kepada pihak yang namanya RSO. Jadi bukan ke klien kami, bukan ke Sarwenda, bukan. Dan alamatnya pun nggak ada alamat di rumah itu, tapi kenapa bisa sampai ke rumah tempat tinggal klien kami gitu? Lalu ditanyalah ke debt collector, mana? Iya, kata asistennya katanya gitu ya, tapi apa kata siapalah itu katanya ada di rumah ini. Nah, itu yang menurut kami, loh kok jadi kenapa diarahkan ke klien kami gitu? Di rumah itu ada anak kecil, dan itu maaf ya, debt collector itu juga datang menurut saya nadanya nggak baik-baik aja gitu ya. Nadanya sepertinya di akhir-akhir video tuh saya lihat ada penekanan gitu. Nah, jadi itu menurut saya ya jangan sampai terulang lah ya. Saya berharap ini menjadi pelajaran juga gitu ya, jangan sampai ini kan sudah selesai ya, hubungan mereka sebagai suami istri sudah nggak ada lagi, dan mobil itu pun kalau nggak salah juga dibelinya setelah perceraian ya, jangan lagi dikaitkan gitu ya, apalagi sampai debt collector datang, itu anak kecil juga melihat mendengar orang teriak kan, psikologisnya juga pasti terganggu. Biasa ngomong kredit kendaraan biasanya orang kalau kredit kendaraan ini kan harus ada mencantumkan orang terdekat. Nah mungkin di situ bang, orang terdekat menurut RSO itu ya klien abang itu, mungkin itu bang. Ya kalau saya tebak, saya nggak tahu ya tebak-tebakannya dia menuliskan siapa kan, gitu kan, bisa jadi asistennya ataupun siapanya gitu, manajernya ya kan, tapi ya masa sudah cerai dia malah nuliskan itu, kayaknya menurut saya enggak lah. Iya, cuma yang lucu kenapa diarahkannya ke situ gitu, sedangkan alamatnya pun kita cek ya di surat itu bukan di alamat yang di rumah itu, tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Ini kita juga khawatir ada apa ya gitu ya gitu. Tapi itu belum ada komunikasi sama sekali bang antara RSO sama klien abang sendiri pada gini, klien kami memang sudah berkomunikasi dengan pihak RSO, tetapi pihak RSO melemparnya bahwa hubungi pengacara saya gitu, sehingga dari pihak Sarwenda juga ya sudah kalau gitu menghubungi saya juga. Jadi antara lawyer dan lawyer saya sudah sampaikan ke Bang Minola pada saat itu. Mobilnya tapi ada bang? Saya sih nggak lihat ya, tapi menurut keterangan Bang Minola ada di bengkel. Ya saya nggak tahu ya apa Bang Minola sudah koordinasi, tapi ya itu yang disampaikan pada saat pertemuan dengan saya. Berarti memang ada yang bang mobilnya, bukan hanya oknum yang cuman modus aja ingin masuk ke rumah? Ya saya nggak tahu ya, tapi terkonfirmasi kok dengan pertemuan saya dengan Bang Minola ya. Datanya itu mau menagih utangnya atau menarik mobilnya atau gimana? Ya sepertinya menarik mobil, karena kalau debt collector tuh harusnya dia tagih, kalau nggak bisa mobil ditarik kan gitu, itu jadi satu kesatuan kan gitu. Pihak debt collector yang datang mungkin berapa orang jumlahnya? 2 orang. Oh 2 orang. Kedatangannya jam berapa bang? Sekitar jam 5 sore. Hari Jumat gitu ya, tanggal 7 ya. Tanggal 7 minggu lalu ya. Bang kan maaf bang, kondisi klien abang dengan RSO kan lagi ramai diperbincangkan, terus ada kasus ini. Nah, mungkin indikasinya menurut abang ke arah mana nih bang, kok bisa Gini, sengaja abang itu bang? sengaja atau enggak mungkin? Gini, kekhawatiran ya, kekhawatirannya adalah kenapa sampai nggak bisa sampai ditarik ya kan, karena kan kemungkinannya kan karena tidak bisa lunasi gitu ya kan, karena apa sampai datang karena tidak dibayarkan kan gitu. Nah saya khawatir apa ya, setelah perceraian ini kan ada hak dan kewajiban kan, ya kan, ada hak dan kewajiban, ada kewajiban juga yang sebenarnya masing-masing pihak harus dilakukan. Ya, saya khawatir berpengaruh ke situ juga. Gitu. Ya. Mas sebagai kuasa hukum tentunya kan ada langkah-langkah antisipasi kalau mereka datang lagi mengganggu keamanan dari klien abang, sudah ada terpikir langkah-langkah? Ya. Itu pasti. Jadi sejak terakhir kedatangan itu ya kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang pastinya kalau memang tidak ada hubungannya dengan klien kami berhak kok untuk tidak menerima siapapun yang datang ke kediamannya. Klien kami sudah cukup baik seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Kris, bahwa masih diizinkan untuk masuk, masih didengarkan maunya apa gitu ya. Tapi ketika sudah jelas bahwa itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, dan kendaraan tersebut juga bukan atas nama klien kami, jadi ya langkah pertama yang kami lakukan terhadap klien kami menghimbau untuk nextnya tidak usah dikasih masuk.
gitu aja ya. Jikalau ada nanti tidak dikasih masuk tapi ada pemaksaan segala macam, tentu Pasti kami akan lakukan upaya hukum kalau demikian. Jadi baik ke pihak yang terkaitnya maupun kepada pihak debt collector atau pihak banknya begitu ya, krediturnya ya, pasti kami akan lakukan upaya hukum. Bang, tadi kan di terkait yang cicilan ternyata ngambil cicilan lagi, berarti sebelumnya yang bersangkutan sering ngambil cicilan atau bagaimana? Saya nggak bilang cicilan-cicilan lagi, tapi itu menurut debt collector bahwa itu kan cicilan. Ya. Sehingga dia datang kan karena kan memang berarti kan mungkin cicilannya belum dibayar gitu, mungkin ya. Gitu. Tapi saya nggak tahu juga apa itu miskom di dalam internal, ya itu silakan aja ntar mungkin ditanya ke yang bersangkutan. Tapi yang menjadi garis bawah di permasalahan ini adalah klien kami terganggu kenapa masih dibawa-bawa gitu. Ya urusan yang sudah bukan menjadi urusan klien kami kenapa masih dibawa, itu aja. Ya, dan ada pihak yang dari informasi dari asisten sepertinya informasinya sengaja dilempar bahwa sepertinya mobil itu katanya ada di tempat klien kami gitu. Makanya klien kami bahkan debt collector datang dia sampaikan lihat aja langsung gitu, niat baik. Tapi ya video keseluruhan saya lihat debt collector di akhir tuh sempat ada nada-nada keras juga. Nah, itu yang sebenarnya sangat mengganggu gitu. Untuk lain kali mungkin saya udah bilang ke klien kami untuk tidak memperbolehkan orang lain masuk lah ya, apalagi lihat aja suratnya. Ngapain harus masuk, bilang nggak ada orangnya kan selesai gitu. Bang, itu tadi di debt collector udah di warning bang, kalau belum dibayar juga itu takutnya datang situ lagi gimana bang? Udah di warning belum bang? Gimana? Iya, pihak debt collector udah di warning belum dari pihak klien abang itu? Kalau takutnya kan nggak dibayar juga nih, itu gimana bang? Ya lagi lah gitu. Gimana, klien kami kan belum ada pengalaman ya, baru kali ini dia kedatangan debt collector kan, artinya nggak ada kepikiran lain-lain gitu. Bahkan nelfon itu setelah pulang baru telepon kita. Saya bilang salah, lain kali kalau ada itu langsung telepon kita, kita yang ngarahin atau kita yang ngomong sama debt collectornya gitu ya. Tapi untuk pengalaman lain kali memang kalau memang nggak harus sampai masuk ke dalam rumah gitu, cukup di depan aja. Kalau mencari siapa, mencari RSO yang nggak ada kan, memang sudah tidak tinggal bersama kan gitu. Kita kan tahu bahwa debt collector itu kan kalau udah nyari barang pasti kan terus-terusan tuh bang. Nah mungkin ada langkah hukum nanti bang mungkin kalau memang terus-terusan seperti itu. Itu ranahnya mungkin ranah dari si yang bersangkutan lah, ya, the lawyer dan ranah yang bersangkutan, karena kan nggak ke kita. Ke kita itu hanya dia memasuki wilayah rumah klien kami aja. Bang, tadi di video kayak seperti kontak fisik, seperti mendorong, mungkin bisa dijelasin bang kondisinya saat itu seperti apa tuh? Kondisinya tidak ada dorong-mendorong, saya klarifikasi. Jadi memang tidak ada dorong-mendorong, hanya ada saling menjelaskan begitu ya. Klien kami menjelaskan apa adanya situasi pada saat itu, ya memang yang dicari mobilnya nggak ada, bagaimana ya kan. Nah kemudian klien kami juga mencoba untuk mengklarifikasi informasi dari mana bahwa mobilnya ada di situ, ya informasi yang disampaikan oleh debt collector dari asisten. Asistennya siapa? Asistennya yang bersangkutan, debitur di bank tersebut gitu loh. Jadi ya tidak ada kekerasan fisik pada saat kejadian, cuman memang benar yang disampaikan oleh Bang Kris. Di akhir video ada sedikit perdebatan begitu, karena mungkin pihak debt collector tidak terima bahwa direkam, sedangkan debt collector tuh lupa gitu loh bahwa mereka berdiri di kediaman klien kami. Jadi justru mereka tamu di situ, ya klien kami atau pihak keluarganya mau merekam demi keselamatan mereka dan orang yang ada di dalam rumah, ya itu hak klien kami gitu. Ya. Bang, ini di luar konteks dari permasalahan debt collector ini kan yang kita tahu klien abang juga kemarin-kemarin ini sering banget beli mobil, entah itu untuk karyawan atau adanya. Selama ini mungkin memang beliau juga nggak pernah ngambil cicilan atau cash atau gimana? Nggak ada. Karena spesifik kok yang didatangi sama debt collector itu memang untuk mobil Range Rover itu, jadi nggak ada di kita ya. Jenis unitnya itu. Iya, dan klien kami juga sepertinya tidak pernah melakukan cicilan lah. Bang, dari pihak abang sendiri saat ketika berpisah atau ya kan masih ada anak-anak bisa komunikasi ya bang ya klien bahwa apapun yang terjalin dengan kamu jangan lagi, harusnya tidak lagi untuk hubungin ke saya kan. Nah, terjadi kan pada hari ini terjadilah kasus debt collector ini kan bang, masih disangkut-pautkan. Itu pernah gak sih bang diomongin tegas itu bahwa ya sudah kita bisa baik-baik anak-anak, tapi untuk usaha yang lain jangan pernah melibatkan klien abang gitu? Klien kami kaget gitu, karena apalagi gini loh, maksudnya mobil itu nggak pernah tahu juga gitu kan. Malah kita pikir nih mobil yang sebelumnya, ternyata enggak, mobil yang memang
belum pernah ada di dalam perkawinan, ternyata ya mungkin dia beli lagi setelah perceraian kemarin gitu. Iya kan masih sangkut pautin terus nih bang. Iya. Mungkin untuk nextnya gitu lebih ditegaskan nggak sih bang bahwa apapun ya nggak bisa karena itu urusan mereka. Ini juga kita belum tahu siapa yang mensangkutkan ke klien kami gitu. Ya kan informasi debt collector ditanya sama klien kami. Ini tahu dari siapa sih kok bisa ke kita gitu. Ya tapi ya tadi banyak pihak mungkin ya, cuman sempat bawa asisten, tapi saya nggak tahu asisten dari siapa lah ya. Gitu. Bang, sedikit bang, mungkin mengenai ada beberapa postingan dari Sarwenda yang dikomenin sama Ruben secara langsung ya, apa komenannya netizen atau pendukungnya Sarwenda sendiri bang. Kemarin kan sempat ada kesalahpahaman di situ bang. Ada gak bang? Mungkin sedikit Wenda sempat cerita-cerita ke abang terkait postingan itu sendiri. Yang mana? Postingan yang mana? Yang soal apa namanya? Beliau posting tapi ada anaknya terus dikomentari sama Ruben itu bang. Katanya, jangan foto sama anak. Jangan foto sama anak. Ya saya pikir ya itu inilah ya apa ya susah juga ya. Cuman kan dua-duanya kan Sarwenda kan juga merasa itu adalah anaknya, Ruben juga merasa anaknya. Saya pikir ya mungkin lagi kurang istirahat kali lah mereka, sama-sama sibuk ya kan. Hal-hal sebenarnya menurut saya itu hal-hal yang nggak terlalu inilah ya, nggak perlu diributin, tinggal dikomunikasikan aja gitu, nggak harus sampai ribut kan gitu, karena dua-duanya kan itu anaknya mereka gitu ya kan. Kecuali ya anaknya dipegang sama orang lain nggak ada ibunya di situ ya kan, baru ya, orang jangan bawa anak saya karena mungkin nggak ada ibunya di situ. Tapi kalau ada ibunya kan ya wajar-wajar aja ya gitu. Tapi kali ini ada pembahasan dari maksudnya udah ketemu atau udah nemu titik tengahnya gitu dalam ya beberapa komentar itu yang tadi yang soal komentar postingan. Kalau soal komentar kayaknya nggak panjang, emang jadi masalah nggak kan, kayaknya cuman berbalas aja sih bang, berbalas pantun aja dah. Berbalas pantun ya menurut saya sepanjang belum ada masalah yang perlu dibicarakan atau disampaikan sama Wenda tolong diselesaikan, menurut saya itu belum jadi masalah lah ya. Yang pasti tadi anak itu kan pada saat ada di frame itu kan ada ibunya ya, sepanjang ada ibunya nggak ada masalah, kecuali anak itu diserahkan kepada orang lain, ibunya nggak ada ya, lalu orang lain itu dapat keuntungan mungkin dari anak itu jadi banyak yang nonton, nah itu mungkin kita bisa komplain gitu. Tapi kalau ada ibunya menurut saya fine aja ya kan gitu, bener nggak? Kalau kita jadi posisi ibunya kan pasti mau ada orang lain datang, yang penting ini saya gendong atau digendong sama kawan saya, tapi ada saya kan sebenarnya masih in frame, nggak ada masalah gitu ya menurut saya ya. Tapi ya nanti mungkin beda pendapat, saya juga takut disalahkan juga, tapi menurut saya nggak apa-apa itu karena ada ibunya. Karena ada beberapa komentar dari netizen juga tuh yang sekarang bilang kok kayak orang tua aja kok kayak dibatasin gitu kan, sedangkan ini ibunya gitu. Oh, jadi buat siapa dibatasi? Buat ibunya? Wenda tuh seakan-akan dibatasin gitu sama Ruben supaya enggak. Oh, enggak lah saya rasa ya. Enggak, cuman mungkin ya nggak tahu lah ya. Gini loh, perceraian itu memang situasi yang tidak sederhana, tidak mudah gitu kan. Satu sisi ibunya memegang anaknya, bapaknya memegang anaknya. Ntar kalau misalnya anak lagi dipegang bapaknya, ibunya bisa jadi cemburu, ini kok anak saya di ini kan. Jadi itu memang akibat dari perceraian lah ya. Memang harus bijak aja orang tua harusnya memahami itu ya, apalagi kalau berantem sampai di medsos ya. Ini kan anak-anak ini sudah semakin besar kan, jadi harus kita redam juga, nggak usah diribut-ributin hal-hal yang terlalu sederhana itu gitu ya. Dari abang untuk masyarakat awam juga terkait dengan apakah seorang pasangan suami yang udah jadi mantan bisa dibebani tanggung jawab atas pinjaman pihak lain salah satu kepada satunya, atau mungkin seperti apa sehingga terjadi ini? Jelas tidak. Jelas tidak. Jadi apa yang terjadi di dalam masa perkawinan itu ada yang namanya harta bersama begitu ya, dan tidak cuma harta, ada piutang, ada utang juga. Tapi setelah putus perkawinan itu sudah tidak bisa lagi. Tidak mungkin bisa dikaitkan antara mantan istri, mantan suami atau sebaliknya begitu ya. Jadi hubungan hukumnya nggak ada. Tapi dengan syarat aset yang didapat adalah aset yang setelah dari perceraian. Ya, tapi kalau masih dalam perceraian belum ada pembagian harta gono gini ya, bisa jadi hutang itu akan bisa terus dikaitkan. Ya, tapi kalau seandainya kan tadi saya bilang bahwa mobil yang dimaksud ini yang datang debt collector ini kan mobil yang kita cek ternyata yang bersangkutan beli setelah terjadi perceraian. Jadi ngapain disangkutkan lagi gitu. Ya kan kalau yang sebelumnya yaitu ada kesepakatan, ada kemungkinan kita dikaitkan ya silakan, karena kita kan belum membahas soal gono gini kan di dalam perceraian kemarin kan gitu.
Bang, ini kan berkomunikasi antar PH ya bang? Yang mana? Terkait masalah mobil kan berkomunikasi antar PH ya antara bang dengan pihak sana. Ya, jadi Sarwenda sudah dengan Ruben, ya kan. Tapi jawabannya adalah hubungi lawyer gitu dari Ruben kan. Lalu Wenda hubungi kita, ini lawyer ketemu lawyer. Saya tanyakan mobil. Omnillo cuma bilang bahwa ada di bengkel gitu. Itu jawabannya. Iya di bengkel. Saya sebenarnya ya kita keberatan bukan masalah di bengkel ya kan. Masalahnya kenapa bisa sampai klien kami didatangi debt collector gitu loh. Dan sebetulnya tinggal menjawab kenapa harus dilempar tanya ke lawyer. Iya harusnya ya, tapi ya saya itu kan hak lah ya mungkin. Oke, lagi? Oke. Oke.